Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebes TV? Senang rasanya saya Adi Febrian bisa kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karebosi. Pemirsa, kali ini kita masih membahas seputar COVID-19 di Provinsi Sulsel dan juga di Kota Makassar. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan ahli epidemiologi, ada Bapak Profesor Ridwan Amiruddin. Prof. Ridwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Prof, hari ini? Baik, Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Prof ya. Kita juga sudah terhubung bersama dengan juru bicara Makassar Recover, ada Bapak Alok Natsar Desi. Apa kabar Pak Alok? Alhamdulillah wa syukurillah. Baik Pak Ade. Sehat ya. Oke, mungkin pertama saya ke Prof Ridwan dulu. Prof Ridwan, ini kabarnya untuk status COVID-19 di Provinsi Sulsel dan juga Kota Makassar kali ini grafiknya sedikit melandai. Apakah memang itu pertanda baik ataukah memang masyarakat Kota Makassar atau Provinsi Sulsel masih harus tetap kuat dengan protokol kesehatannya, jangan abai, atau seperti apa nih Prof Ridwan? Iya, jadi baik, selamat siang, selamat sore. Perlu saya sampaikan dulu perkembangan terbaru terkait dengan kasus terkonfirmasi COVID untuk Sulsel. Kisaran untuk pertumbuhan kasusnya itu kan di kisaran 700 sampai 1080-an ya. Per kemarin itu 1018 kasus. Artinya angka ini sebenarnya masih pertumbuhan kasusnya masih di atas 1 ya. Meskipun memang secara nasional itu ada penurunan. Tapi untuk Sulsel sendiri secara keseluruhan kasusnya masih di kisaran 1000-an begitu Bang Ade. Dan 2 hari terakhir ini 1087, 1018 begitu ya. Jadi masih berfluktuasi di kisaran 1000. Dan jumlah sampel yang di testing itu di kisaran 3000 sampai 6600. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ini sudah berakhir, tidak seperti itu. Kasus ini masih ada pertumbuhannya, positivity rate-nya bahkan masih di kisaran 15% begitu ya. Meski memang kelihatan ada sedikit penurunan ya dari sisi positivity rate karena pernah mencapai angka 27 itu pada tanggal 11 Agustus, kemudian turun ke 17, turun ke 16, turun ke 15. Nah, hanya memang persoalannya angka-angka positivity rate ini sangat labil ya, sangat dinamis. Bisa turun seperti ini tapi besok mungkin terjadi peningkatan lagi. Jadi kita mesti tetap dalam situasi waspada. Kalau kita melihat indikator yang lain, indikator sebaran kasus, hampir semua kabupaten kota ya, dari 24 kabupaten kota itu kurang lebih 9 kabupaten masuk zona merah ya dalam asesmennya kementerian. Itu ada 9 kabupaten kota yang masih perlu mendapatkan perhatian yang serius. Kemudian kalau dari sisi kepatuhan individu sendiri masih yang memakai masker itu masih di kisaran 79% Bang Ade. Jadi itu dari sisi kasusnya, penyebabnya. Kemudian kalau aspek-aspek bornya sendiri ya, bed occupancy rate-nya untuk tempat isolasi maupun tempat ICU-nya, kalau isolasi itu sudah di angka 51,87. Memang ada sedikit penurunan. Kalau untuk ICU-nya masih di angka 59%. Artinya kedua ini baik isolasi maupun ICU pada tingkat rumah sakit itu masih di bawah 60%. Begitu Bang Ade. Baik, terima kasih Prof Ridwan. Saya ke Pak Alok Natsar selaku juru bicara Makassar Recover. Pak Alok, untuk kelanjutan tim Satgas Detektor dan juga KM UMSI ini sebagai tempat isolasi terapung terpadu, untuk perkembangannya sampai saat ini seperti apa Pak Alok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat sore. Jadi terkait dengan tim detektor, maka pemerintah Kota Makassar dalam hal ini tim Makassar Recover
dengan banyaknya masukan-masukan dari para ahli dan masyarakat, maka tim detektor ini kemudian kembali dilakukan pembenahan-pembenahan terhadap rencana aksi selanjutnya. Karena pada saat pertama diturunkan detektor itu, maka kita banyak mendapat masukan-masukan dari warga dan para ahli, sehingga sampai hari ini kita terus melakukan peningkatan keahlian para detektor ini pada aspek-aspek yang akan dilakukan di lapangan. Nah, terkait dengan isolasi APO kapal Omsini, maka sampai hari ini terus beroperasi. Tentu memang juga banyak kritik dan masukan dari baik dari pasien maupun dari masyarakat maupun dari para ahli dan ilmuwan terkait dengan beroperasinya kapal Umsini ini yang digunakan oleh pemerintah Kota Makassar dalam mengisolasi pasien yang tahapannya masih OTG. Tetapi ini memang tidak mudah mengubah kapal Umsini menjadi tempat isolasi pasien COVID. Itu memang membutuhkan kerja ekstra yang luar biasa dari tim Makassar Recover, Pak Ade. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alok. Ini kita juga sudah terhubung bersama dengan Guru Besar Kedokteran Unhas, ada Profesor Idrus Paturusi. Assalamualaikum Prof. Idrus. Waalaikumsalam. Baik, Prof. Idrus mungkin tadi sudah sempat mendengarkan sedikit ya terkait dengan perkembangan dengan atau kelanjutan Makassar Recover, Satgas Detektor, dan juga beberapa tempat isolasi mandiri yang ada di Kota Makassar. Nah, kalau dari Prof. Idrus sendiri melihat persoalan COVID yang menjadi masalah inti kesehatan di Kota Makassar, melihat program pemerintah kota seperti apa nih Prof. Idrus sampai saat ini? Ya, jadi saya sebetulnya kan kalau kita lihat usaha itu udah bagus lah ya. Misalnya kalau kita hitung ya tempat tidur, Umsini itu kan bisa 800, Haji itu bisa 1.500, Bapelkes bisa 80, BPSDM bisa 150, Unhas itu bisa 50. Kemudian kalau kita lihat juga di Rumah Sakit Sayang itu kan masih banyak tempat isolasi yang masih kosong. Nah, kalau kita lihat kesediaan tempat tidur itu kan cukup banyak. Cuman masalahnya sekarang kalau kita lihat keterisian itu kan masih sangat kurang. Yeah. Saya sudah hitung bahwa antara Umsini, Haji, kemudian semuanya yang ada itu belum cukup 200-300 orang, barangkali 200 lebih, ya. Nah, jadi ini kan kelihatan kurang efektif ya. Bagaimana sebetulnya kuncinya kalau kita lihat kemarin kan itu ada 640 ya. Sebelumnya itu ada 1.000 lebih kasus Sulawesi Selatan. Satu hari lagi sebelumnya ada 1.000 lebih. Kalau kita lihat, kita hitung aja 20% yang masuk rumah sakit. Dalam seminggu itu kan katakanlah mungkin ada 5.000 kasus positif baru. Kalau 20% aja berarti 1.000 yang bisa masuk rumah sakit. Kan tidak 1.000 juga masuk rumah sakit. Berarti masih sekian jumlah orang yang harus diisolasi, tapi pertanyaannya, dia isolasinya di mana? Ya, karena kita kan nggak tahu. Padahal sebetulnya isolasi itu penting karena begini. Kalau ada pasien positif, ya, kemudian kita isolasi, kemudian dia sembuh, itu kan kita bisa catat berapa banyak orang yang sudah sembuh, ya. Berapa banyak yang diperiksa. Karena apa? Catatan itu penting untuk mengetahui bahwa mereka yang sudah sembuh itu punya kekebalan atau imunitas pasif. Jadi herd immunity-nya itu pasif karena dia sakit, kemudian kekebalannya ada. Nah, kemudian vaksin juga. Jadi itu data-data itu ada. Jadi saya kasih tahu sama Ketua Satgas, kalau bisa memang ada yang positif itu langsung proaktif, telepon. Ya, kalau misalnya tadi tim hunternya ada, telepon, kemudian oke, you tinggal di mana? Apa masalahnya? Jemput. Karena banyak sekali tempat itu. Kalau saya lihat di Haji itu 1.500 baru terisi baru 60 barangkali baru berapa. Jadi saya kira itu bisa di juga belum pernah lewat 100 orang di atas kapal Umsini. Nah, padahal itu kan ada 800 tempat tidur. Nah, ini yang barangkali harus ada sistem yang bagaimana caranya kita bisa memobilisasi pasien yang positif itu untuk kita anjurkan masuk di
ruang isolasi. Malah saya lihat kalau ada daftarnya ini rumah sakit Sayang itu masih ada 100 tempat tidur, hampir 200 tempat tidur yang kosong untuk isolasi, ya. Nah, ini yang barangkali sistem yang harus diperbaiki, karena kalau tidak ya kita kan sulit untuk menghitung kapan, ya. Jadi kalau misalnya mau mengatakan kita ini sudah melandai, sebetulnya juga belum, karena kita lihat sekarang kan di kemarin itu 640. Kalau 640 1000 sebelumnya itu kan nggak melandai. Dulu kita waktu kena COVID pertama itu kan paling banyak kalau kita ada 1 hari itu 200-an. Itu kita sudah ribut untuk gimana carinya. Nah ini kan kalau 600 saja 600, nah itu yang harus dicari. Sehingga yang saya katakan tadi, di samping kita melakukan tracing, ya kalau dia positif lagi, kerja lain yang selain kita masukkan yang positif itu isolasi adalah tracing. Misalnya saya di rumah, terus terang ada satu yang kena. Waktu itu kan ada ipar saya meninggal. Nah, akhirnya kita sekeluarga itu banyak sekali. Saya punya adik, ada 2. Kemudian ponakan, ada 3. Cucu, ada 1. Kemudian yang bantu di rumah sakit, driver itu semuanya kena. Karena setelah kita merasa bahwa kita kontak, itu kita semuanya langsung bikin pemeriksaan tracing, kontak tracing namanya, dan itu terpantau sekian orang, ya. Jadi ada satu tempat ya, satu apartemen yang anak saya sewa itu ada 4 orang masuk di isolasi di situ, kemudian di rumah sakit di Ramsis Unhas itu juga ada 4 orang. Nah, ini yang sebetulnya kalau itu jalan, baru kita bisa menghitung kapan kira-kira kita bisa selesai dengan COVID ini. Kalau misalnya dia seperti itu jalan-jalan terus, ya kita kan nggak tahu kapan, ya. Nah, coba lihat DKI. DKI sekarang saya lihat kemarin itu angka kematiannya itu masih sisa berapa? 28 kalau nggak salah. Itu hampir sama dengan angka kematian yang ada di Sulsel. Kita antara 28, 30 ya per hari. Itu kadang-kadang kita sudah lebih besar daripada DKI. Nah, kenapa DKI berhasil? Kalau kita lihat apa yang dilakukan Pak Anies, dia itu saya kira testing terbanyak yang dia lakukan secara nasional. Ya. Yang kedua, vaksin yang terbanyak, tracing yang terbanyak, dan kemudian kalau isolasi, ruang isolasinya itu barangkali ada 10 ribuan, karena di Wisma Atlet aja kan kira-kira 7.000. Dan itu terisi semua itu. Terisi semua. Jadi mereka bisa tahu. Saya bisa menghitung oleh karena ya banyak yang melaporkan dari teman-teman yang sempat masuk, karena saya anjurkan kalau bisa masuk aja. Karena kan banyak juga teman-teman yang tinggal di rumah-rumah kecil, kos-kosan apa segala macam masuk. Kesannya itu tidak terlalu sulit masuknya, dan kemudian mereka enjoy di dalam. Dan setelah selesai itu mereka sudah diberikan masuk di dalam data besar, big data, untuk mengetahui bahwa sekian banyak. Jadi kalau kita lihat DKI, di samping vaksinasi, kan dia sekarang sudah 8 juta. Dari 10 juta kira-kira 11 juta dia punya penduduk, 8 juta dia sudah vaksin. Kemudian kita lihat juga begitu banyak. Kita lihat dulu kan kadang-kadang DKI itu 10.000 satu hari. Ya, 12.000. Nah, itu kan kalau dia sembuh, itu kan terjadi kekebalan pasif oleh karena dia sudah pernah kena. Jadi kekebalan pasif tambah sistem pemberian imunisasi yang vaksin yang aktif, itu akhirnya kita lihat kemungkinan bahwa herd immunity DKI itu sudah lebih besar daripada yang dianjurkan 70%. Nah, kalau itu sudah ada, sekarang kita lihat bahwa banyak yang menurun tuh kasus-kasus di DKI. Nah, ini yang barangkali kalau kita mau mencontoh, dan itu saya kira sistem. Nah, saya kira sekarang sudah agak baik karena kerjasama antara Pemprov, kota, daerah sudah mulai baik. Nah, ini aja saya kira bagaimana caranya kita proaktif. Kalau tadi dikatakan tim hunter itu banyak relawannya. Nah, ini tolong ya. Dan juga saya lihat di provinsi itu ada telemedicine, ya itu cepat aja. Kalau ada yang positif langsung telepon, Bapak tinggal di mana. Nah, ini
saya lihat BPSDM itu kan ada 150 tempat tidur. Nah, 150 tempat tidur itu saya sudah katakan coba telepon. Nah, saya nggak tahu. Kemarin waktu pembukaan pertama itu sudah ada 8 orang. Saya nggak tahu, barangkali hari ini sudah bertambah. Tetapi seperti itu. Kalau tidak penuh, ya ini kan isolasi. Berarti kalau dia penuh itu baiknya karena kita bisa mendata dan kemudian men-treat pasien yang OTG itu agar supaya dia sembuh dan kemudian kita catat. Ya kira-kira seperti itu ya.